Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada seluruh umatnya, termasuk kita, dan semua kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir esok. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah mulai aktivitas kembali, diawali dengan menjemput anak. Kebetulan anak saya pesantren di Nurul Fikri Bandung, di Lembang, dan sudah libur dari sekolahnya, pesantrennya, dari 2 minggu yang lalu. Namun Anda Dwi ini tidak bisa pulang ke rumah karena memang di rumah kita semua dalam keadaan sakit. Kita dirawat di rumah sakit semua, banyak ada. Akhirnya anak kami titip di temannya di Kerawang, teman dekatnya tentunya, dan alhamdulillah orang tuanya juga sangat baik sekali, dan beliau menawarkan untuk singgah dulu di rumah beliau, dan saya betul-betul mengucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah akan membalas segala kebaikannya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini hari kedua saya pulang dari rumah sakit, jadi sudah 14 hari dari dimulainya saya dirawat, dan alhamdulillah kondisinya sudah membaik dan sudah fit. Saya sudah menyetir sendiri, hanya sedikit masih terasa sisa-sisa kayak ngap sekali-sekali, ya saya obatin dengan kayu putih. Alhamdulillah ini bisa menolong perjalanan, untuk membantu dalam keadaan sedikit pilek-pilek. Itu keseluruhan alhamdulillah saya sudah negatif, sudah sehat. Dan saya ingin bercerita sedikit tentang dalam perawatan COVID-19 yang kami rasakan. Kemungkinan bahwa saya waktu saat dirawat di rumah sakit, dari hari pertama sampai keluar, saya sudah sembuh dari COVID, karena pas dicek swab antigen saya negatif, dan saya di swab PCR saya juga negatif, dan saya dicek serologi juga negatif. Hanya mungkin dalam masa pemulihan, paru-parunya masih ada sedikit bercak,
alhamdulillah setelah berawat ya merasa lebih nyaman, lebih enakan, dan semoga bisa sembuh selamanya. Karena di saat yang paling sulit itu di saat yang sobat jatuh sebentar ya. Dan alhamdulillah setelah pulang dari rumah sakit kondisi sudah nyaman, bahkan sudah bisa nyetir sendiri. Bahkan yang menjemput anak istri saya di hari ke-13 saya sendiri, dan merasa kondisi sudah enakan. Dan di hari yang ke-14 saya sudah mulai aktivitas kembali, dan insya Allah akan menjemput anak saya yang dititip di Kerawang. Dan kita lanjut sebagaimana biasanya. Saya akan membacakan pencerahan pagi ini setelah kemarin membacakan pencerahan masih di rumah sakit. Sekarang sudah di mobil. Dengan berjudul Bila Kau Peka, Allah Juga Peka. Sahabat, bila kau peka maka Allah juga peka. Bila kau peduli maka Allah juga akan peduli pada dirimu, pada kamu semua, pada kita semua. Dengan di kondisi yang pada saat saya kena COVID, saya merasa sedih sekali karena kondisinya waktu itu terpapar semua 6 orang. Dan yang sangat membingungkan, bukan menyedihkan waktu itu, karena kenapa bisa satu rumah kita satu pun tidak ada yang sehat, positif semua. Bahkan saya yang negatif pun masih harus dirawat karena memang kondisi kurang sehat, batuk pilek dan napas sedikit terganggu. Saat itu berprasangka betul-betul yang sangat sedih. Bahkan saya merasa kenapa tidak hanya saya aja, anak istri ya mestinya negatif dan sehat, tapi yaitu kita berprasangka pada Allah yang sudah mungkin yang terjadi. Bahkan dalam perjalanan perawatan itu saya membaca artikel bahwa kalau sudah terkena COVID sembuh, imun kita, daya tahan tubuh kita malah naik. Dan bahkan selama 6 bulan tidak perlu lagi kita diimunisasi karena daya tahan tubuh kita sudah ada imun yang kuat. Ya, mungkin di situ Allah memberikan ujian atau semacam apa, ujian yang mesti kita terima gitu. Yang awalnya cari sedih, tapi akhirnya bahwa Allah tuh betul-betul sayang kepada keluarga kita, bahwa semestinya memang harus kita terkena dulu untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Seperti itu.
kita sehat semua, dan insya Allah 6 bulan ke depan kita sudah punya daya tahan tubuh dan kompet yang sangat kuat. Tapi tetap kita harus jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu harus kita jaga. Maka bila kau peka, maka Allah juga peka. Ya. Bila kau peduli, maka Allah juga akan peduli pada dirimu. Dan saat itu luar biasa, yang peduli terhadap keluarga kita banyak sekali. Dari berbagai pesantren, berbagai yayasan, majelis-majelis taklim, grup-grup WA, semua mendoakan kita. Dan saya juga mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada seluruhnya, yang mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Intinya kita saling menyayangi, dan saya betul-betul mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua telah mendoakan kami semua. Insya Allah kita peka kepada Allah, dan kita juga peduli kepada semuanya. Semoga Allah terus bimbing kami sekeluarga, dan agar kita selalu peduli kepada semua yang membutuhkan. Bila kau tanggap dengan orang di sekelilingmu, maka Allah juga akan tanggap kepadamu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semua perhatian itu kami dapatkan, ya, bahkan kami pun tidak pikir itu kenal atau tidak. Banyak yang baru mengetahui dari media sosial mungkin, bahkan saya belum pernah ketemu, dan mereka mendoakan kami, dan mereka sangat peduli pada kami. Alhamdulillah. Allah akan memenuhi kebutuhanmu sebelum kau minta bila kau sensitif. Masya Allah itu ya. Alhamdulillah, rekening di BCA saya, rekening di bank saya saat itu hanya sisa di bawah 1 juta. Dan kondisi sakit, saya tuh bingung sekali tuh. Keuangan lagi, memang kondisi keuangan lagi kurang. Tapi karena memang kebetulan kita memakai asuransi, nah ini asuransi itu menolong sekali di saat-saat urgent seperti kami, keluarga kami. Jadi alhamdulillah untuk perawatan kita tidak diminta DP. Biasa kan kalau mau rawat inap di rumah sakit dimintakan DP. Jadi ya kita pakai kartu, ya bisa langsung ditangani dengan baik, dan tidak perlu. Itu satu. Dan di saat sudah mulai dirawat, saya memang ada sedikit bicara sama customer, karena memang itu langganan kami yang sudah lama dan belum bayar dilalahnya. Saya bilang saya lagi perlu sekali untuk biaya, tolong dibantu bayar. Dan alhamdulillah pada saat itu juga dia langsung mentransfer sebanyak 100 juta. Jadi kami sekeluarga udah tenang, karena untuk cadangan biaya rumah sakit bila mana asuransi kurang, kita sudah ada cadangan untuk biaya. Bahkan ada satu kawan lagi yang memang dia pinjam uang ke saya. Saya bilang saya lagi perlu, saya lagi dirawat. Wah, saat
itu juga dia langsung pergi ke ATM dan dia langsung bayar sebanyak 50 juta. Itulah karena Allah menggerakkan hati mereka. Karena memang kita saat itu lagi perlu sekali, perlu biaya, karena memang perawatan ini sangat mahal. Dan alhamdulillah setelah itu sudah cukup lah untuk cadangan. Kalau sisa dari asuransi kita kekurangan. Setelah itu sudah, kalau memang sudah cukup ya sudah, saya juga tidak hubungin kawan lagi. Ada satu langganan saya juga di Mangga 2, dan dia kan bahkan udah hampir setahun dia belum pernah bayar. Memang kondisi lagi keadaan sulit, dan dia bantu juga, dia transfer 8,5 juta. Alhamdulillah akhirnya. Tapi memang ya Allah yang menggerakkan semuanya. Ada beberapa yang belum, niatnya mungkin sudah tidak mau bayar. Di Bandung namanya Haji Yani, dia punya produksi Indep, dia utang 70 juta lebih. Saya sudah WA dia kontak dia, tapi dia nggak diangkat dan tidak dibales. Tapi saya lihat WA-nya masuk, atau mungkin dalam keadaan kesulitan juga, tidak balas, tidak transfer. Ada juga namanya Hendra Pauji di Pasar Baru, kita tidak balas, tidak respon, mungkin dia dalam keadaan sulit. Tapi ya sudah, mungkin Allah juga sudah memberikan sudah cukup gitu untuk biaya. Sudah, akhirnya ya sudah. Saya juga hanya mengontak sekali, dan memang saya lagi perlu, kondisinya saat itu beliau nggak mau bayar, ya sudah, saya serahkan sama Allah. Nah, pas saat sudah mau pulang, saya di hari ke-12 sudah bisa pulang, alhamdulillah, malam jam pada Isya lah, jam 7:30. Nah, enggak. Saya belum tahu hitungan saya bisa berbiaya berapa dan kurangnya berapa. Saya pulang, sama anak saya yang paling bontot, Mahira. Saya belum tahu total tagihan sampai. Dan setelah besoknya ternyata saya dapat kabar dari istri bahwa istri saya pun harus pulang besokannya, hari Minggu siang sudah bisa pulang, alhamdulillah. Setelah pulang, saya yang menjemput dan saya selesaikan administrasi semuanya. Setelah saya cek di kasir ya, saya betul-betul kaget sebetulnya melihat tagihan. Kebetulan saya dibantu kawan yang dari asuransi untuk biar lebih cepat proses penyelesaian asuransi. Pas saya cek total tagihan saya tuh yang kemarin pulang 12 hari itu 82 juta lebih. Lebihnya kurang lebih berapa gitu, 82 juta.
dan anak saya yang kecil 55 juta lebih. Saya kaget, kok mahal sekali gitu bahwa COVID ini betul-betul penyakit yang obatnya sangat mahal bila mana ditangani oleh pribadi. Dan istri saya lebih kaget lagi, total tagihannya 104 juta lebih. Anak saya yang pertama Dian 80-an, yang nomor 3 Siti Raya itu tagihannya 75 juta lebih. Muhammad Zaki Multajam 82 juta lebih. Ternyata obat COVID itu memang sangat mahal. Makanya saya bersyukur sekali waktu dulu, karena bahkan ini asuransi ini udah kebanyakan sudah udah terbayar lunas. Karena saya udah ikut asuransi udah belasan tahun, jadi sudah tidak mencicil. Cuma ada beberapa yang masih mencicil beberapa ini. Saya total tagihan seluruhnya dalam saya 12 hari, istri saya 13 hari, itu 538 juta lebih. Masya Allah, luar biasa. Begitu mahal obat COVID. Hanya 13 hari 538 juta. Bisa nampet mobil Pajero Sport baru atau Fortuner baru. Ini saya juga ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua, jangan sampai terkena COVID, karena memang sebetulnya obat COVID itu sangat mahal. Namun pemerintah alhamdulillah sudah membantu dengan Jamkesmasnya atau dengan Askes, dengan BPJS, bisa berobat gratis. Alhamdulillah anak buah saya juga merasakan itu, 2 orang, Pak Haji Paryono, Pak Haji Adang, beliau memakai BPJS dan betul-betul gratis mereka. Dan obatnya mungkin sama yang kami minum, seperti itu. Dan saya juga bersyukur karena memang waktu itu sudah dibiasakan menabung asuransi, maksudnya menabung karena bayar lebih dulu kan, bayar asuransi, beli polis asuransi, dan alhamdulillah sekarang sudah merasakan nikmatnya memakai asuransi. Saya itu 1 bulan 2.800.000 selama 10 tahun, berarti 280 juta. Anak saya itu rata-rata 1 jutaan, berarti rata-rata 10 tahun 100 jutaan, 12 juta kali 10 120 jutaan. Tapi dengan istri saya tuh bayar baru 3 tahun, 1 bulannya 18 juta, 1 tahunnya 18 juta, 180 juta. Dia sudah menikmati benefitnya 104 juta sekali masuk. Bahkan masih ada biaya perawatan selama 10 hari ini. Kita akan di swab ulang, dicek ulang di rumah sakit kembali, kontrol kembali, dan itu pun sudah ditanggung oleh rumah sakit, sudah asuransi. Dan begitu mahal obat-obat rumah sakit. Dengan adanya kita ikut asuransi, alhamdulillah kita bisa terbantu dan tertolong biaya pengobatan ini. Terima kasih pada agen-agen asuransi telah menawarkan kami. Nah, bila kau tanggap dengan orang di sekelilingmu, maka Allah akan tanggap kepadamu. Bila kau peka, Allah akan memberimu sebelum kau minta. Bila kau
bila kau tanggap, Allah akan memenuhi kebutuhanmu sebelum kau minta. Bila kau sensitif, Allah akan mengabulkan doamu sebelum tanganmu dan kau turunkan. Nah itulah, jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah. Tetap semua yang menyembuhkan ini Allah. Kita hanya wasilah dan ikhtiar untuk berobat. Makanya sahabat, bila engkau peka maka Allah akan lebih peka. Kita selalu ingat, selalu berniat berbuat baik kepada teman, saudara semuanya. Dan kita bila saat-saat perlu, Allah akan bantu kita walaupun itu dalam keadaan sesulit apapun. Bila kau melihat orang lelah, kau harus peka. Tandanya dia haus, ambilkan air minum untuknya. Bila kamu melihat temanmu lapar, kau harus tanggap. Tandanya dia belum makan, maka belikanlah nasi. Bila kau tahu sahabatmu sakit tapi belum ke dokter, kau harus tanggap atau sensitif. Tandanya dia tidak punya uang, bantulah semampumu. Alhamdulillah waktu itu izin Allah teman, dia pun sama sakit, tapi memang dia sudah tidak terbiasa sekali. Saya ingat, dan malam itu saat itu juga saya transfer dan dia langsung ke dokter dan langsung dirawat. Alhamdulillah saya terus ini bukan menyembuhkan. Bila ingat itu berarti memang betul. Bila kita ingat kepada Allah, baik ingat kepada teman, baik kepada teman semua sahabat atau saudara, insyaallah Allah betul-betul tanggap kepada kita di saat kita perlu. Bayangkan saat masuk ke rumah sakit saya tidak punya uang, ya ada uang di rekening itu saya masih lihat di bawah 1 juta. Bahkan pada hari itu juga karena memang saya perlu untuk persediaan perawatan setelah saya pakai klaim asuransi, karena memang saat itu saya kasih tahu teman juga sama seperti teman saya kasih tahu saya. Saat itu juga dia balas, dia transfer. Dan saya lihat mungkin kalau saat itu saya transfernya 10 juta, bisa jadi saya mendapatkan tagihan atau bayaran di sekitar 1 miliar. Tapi hanya waktu itu memang perlunya sekitar 1 juta, saya mendapatkan 150 juta. 150 kali lipat Allah ganti saat itu juga untuk persediaan, kan untuk persediaan karena memang saya dibayar dengan asuransi. Dan saat itu hanya kemarin tuh saya lihat tagihan yang saya bayar tunai itu hanya 41 juta kurang lebih, karena memang anak saya yang Aila itu asuransinya tidak mencukupi karena memang waktu itu di asuransi ya, belum lengkap. Seperti itu. Ya itulah sahabat, insyaallah bila kita tanggap Allah akan tahu kebutuhan kita. Kayak kita memang semua juga akan terasa sulit, terasa berat untuk berbuat seperti itu. Berbuat baik itu berat sebetulnya, harus kita paksakan, harus kita biasakan. Insyaallah nanti terbiasa dan kita harus mengukur juga. Nah, itu yang sudah saya rasakan betul-betul. Bila kita tanggap, Allah pun akan lebih tanggap kepada kita. Bahkan mungkin kalau kita biasa-biasa aja, Allah akan lebih luar biasa memberikan kepada kita. Mari kita renungkan sahabat, di hari ulang tahunnya seorang cucu berdoa dengan suara keras,
"Ya Allah, berilah aku hadiah coklat." Ibunya menegur, "Anakku, kalau berdoa tidak perlu keras-keras." "Iya Bu," kata si anak, "maksudku Bu, agar kakek juga dengar, bisa mendengarnya. Kakek yang peka kakek yang peka pasti akan membelikan coklat untuk cucunya." Ada orang mengeluh, "Allah tahu aku sedang menderita, sedang susah, tapi mengapa Allah diam saja?" Sebenarnya tahu temannya sakit, tapi pura-pura tidak tahu. Gini. Ada orang mengeluh, Allah tahu kalau sedang menderita, sedang susah, tapi mengapa Allah diam saja? Itulah balasan untuk orang yang tidak peka. Orang itu sebenarnya tahu temannya sakit, tapi pura-pura tidak tahu. Nah, itulah manusia. Dia pengen diperhatikan, tapi dia lupa bahwa dia tidak peka bahwa temannya sakit, saudaranya sakit. Dia cuek. Mungkin dia sudah dikasih tahu juga temannya sakit. Makanya walaupun sama, karena tidak peka, sudah dicuekin. Makanya jangan sampai seperti itu, sahabat. Kita lihat teman, saudara, kawan, semuanya boleh tolong. Bila lihat yang sedang sakit, minimal kita doakan. Syukur-syukur kita bisa membantu agar nanti Allah pun sama. Allah tuh baik, Allah maha baik. Allah tuh tahu keperluan kita, kebutuhan kita. Di saat kita perlu, insya Allah Allah akan datang untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan saya betul-betul terima kasih kepada Allah yang telah menyembuhkan semuanya dan memberi betul-betul banyak rezeki yang Allah berikan kepada kami. Betul-betul bersyukur, betul-betul mohon maaf bila kami kurang bersyukur kepada Allah. Semoga ini semua tentang materi pagi ini, pencerahan tentang bila kita peka Allah. Sesuai judulnya, bila kau peka, Allah juga peka. Makanya semoga Allah membimbing kita semua, membimbing kita terus dalam kebaikan, dan semoga kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Ini itu saja, saya masih di dalam perjalanan, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah agar mungkin kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan diberikan kesembuhan. Dan mungkin yang dalam keadaan kesulitan, kesusahan ekonomi, semua dimudahkan oleh Allah. Dan mungkin yang dalam kegalauan atau kesusahan akan diganti dengan kesenangan, kebahagiaan. Allah kita semua. Allah hadiniyah wa qulina tasallam ila hadratin nabiyyin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina bil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ya majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqlana biha jamil hajat wa tarhamna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha ya Allah ya Allah ya innaka la darajat wa tubaliguna biha usulul bil hayy wa batal mamat. Allahumma rabbana alhibil basa ya rabbana isbi wa anta safi la sifauka sifan la yubadilu saqama bihaqqi la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.